Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membawakan materi yang berjudul Hakikat Pembelajaran dan Ciri-ciri Belajar. Adapun anggotanya adalah saya sendiri, Ervina Nur Aryani, dan yang kedua ada Muhammad Faryanor, yang ketiga ada Rika Agustina, dan yang keempat ada Tiara Saufanisma. Jadi di sini kita akan membahas latar belakangnya terlebih dahulu, kemudian pengertian hakikat pembelajaran, kemudian apa saja sih karakteristik pembelajaran yang efektif, kemudian ciri-ciri belajar, selanjutnya bentuk-bentuk belajar. Jadi bentuk-bentuk belajar ini dibagi menjadi 5. Yang pertama belajar responden, yang kedua belajar kontiguitas, yang ketiga belajar operan, yang keempat belajar observasional, dan yang terakhir belajar kognitif. Selanjutnya kami membahas komponen-komponen belajar. Jadi komponen belajar ini dibagi menjadi 5. Yang pertama aktivitas pra-pembelajaran, yang kedua presentasi pembelajaran, bagian dari inti, yang ketiga melibatkan partisipasi siswa dalam pembelajaran, yang keempat melakukan penilaian, dan yang terakhir aktivitas lanjutan, meliputi pengulangan dan penyampaian kesimpulan. Dan yang terakhir di sini kami akan membahas langkah-langkah dari perencanaan pembelajaran. Jadi kesimpulannya, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Nah, jadi di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Nah, kemudian akan dibahas secara detail oleh teman-teman saya. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakangnya terlebih dahulu, yaitu pembelajaran adalah upaya untuk membelajarkan siswa. Secara implisit, dalam pengertian ini terdapat kegiatan memilih, menetapkan, mengembangkan metode untuk mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada. Kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari perencanaan pembelajaran. Dalam hal ini, istilah pembelajaran memiliki hakikat perencanaan atau perancangan sebagai upaya untuk membelajarkan siswa. Nah, itulah sebabnya dalam belajar siswa tidak berinteraksi dengan guru sebagai salah satu sumber belajar, tetapi berinteraksi dengan keseluruhan sumber belajar yang mungkin dipakai untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada pengertian hakikat pembelajaran. Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru yang berupa kecakapan sikap kebiasaan. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha, suatu proses perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Nah, contohnya ketika ada seorang individu melakukan interaksi dengan lingkungannya. Nah, secara tidak sadar individu tersebut telah mengalami proses perubahan, yaitu belajar. Nah, contoh lain lagi, ketika ada seorang anak bayi yang sedang berkomunikasi dengan ibunya, kemudian ibunya selalu mengajak bayi tersebut untuk berbicara. Nah, otomatis bayi tersebut akan terbiasa dan mengerti. Kemudian sudah mulai bisa berkomunikasi ketika dia tumbuh besar. Nah, itulah kenapa disebut dengan secara tidak sadar individu telah belajar berinteraksi dengan lingkungannya. Pembelajaran adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi
yaitu siswa dan guru. Nah, pembelajaran tidak akan terlaksana apabila unsur-unsur manusiawi tersebut tidak ada. Maka dari itu, pembelajaran harus melibatkan antara seorang siswa dan guru. Nah, kemudian ada material, yaitu buku, papan tulis, spidol, dan alat belajar. Ketika pembelajaran tidak mempunyai salah satu material tersebut, maka pembelajaran tersebut kurang efektif. Dan kombinasi yang terakhir dalam pembelajaran, adanya fasilitas seperti ruang kelas, audio visual. Nah, di fasilitas ini juga mempengaruhi pembelajaran. Contohnya, ketika ruang kelas yang rapi, bersih, dan nyaman akan membuat suasana kelas yang lebih efektif dan menyenangkan. Nah, itulah proses saling mempengaruhi tujuan pembelajaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Fahrianur. Nama saya Muhammad Fahrianur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran yang efektif. Pembelajaran dapat dikatakan efektif apabila mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan sesuai dengan indikator pencapaian. Untuk mengetahui bagaimana memperoleh hasil belajar yang efektif dalam proses pembelajaran, maka sangat penting untuk mengetahui ciri-cirinya. Adapun pembelajaran yang efektif dapat diketahui dengan di sini yang pertama ada belajar secara aktif baik mental maupun fisik. Maksudnya di sini adalah aktif secara mental ditunjukkan dengan mengembangkan kemampuan intelektualnya dan kemampuan berpikir kritisnya. Lalu, secara fisik, misalnya ketika pembelajaran berlangsung, siswa atau peserta didik melakukan resuman atau menyusun indikator pembelajaran, membuat peta ataupun mapping, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada metode yang bervariasi. Metode yang bervariasi di sini memudahkan perhatian siswa dan kelas menjadi lebih hidup dan tidak sepi. Lalu yang ketiga, motivasi guru terhadap pembelajaran di kelas. Semakin tinggi motivasi guru dalam mengajar, maka akan mendorong siswa untuk giat dalam pembelajaran. Yang keempat ada suasana demokrasi di sekolah. Suasana demokrasi di sekolah yakni dengan menciptakan lingkungan yang saling menghormati, dapat mengerti kebutuhan siswa, tenggang rasa, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar mandiri, dan menghargai pendapat orang lain. Lalu yang kelima ada pelajaran di sekolah perlu dihubungkan dengan kehidupan nyata. Maksudnya di sini adalah adanya keterkaitan antara lingkungan di luar sekolah dengan pelajaran di sekolah. Lalu yang keenam ada interaksi belajar yang kondusif. Maksudnya di sini adalah dengan memberikan kebebasan untuk siswa mencari sendiri, sehingga menumbuhkan rasa tanggung jawab yang besar kepada pekerjaannya, dan lebih percaya diri sehingga anak tidak bergantung kepada orang lain. Lalu yang terakhir ada pemberian remedial dan diagnosa pada kesulitan belajar yang muncul. Di sini, fungsi guru adalah mencari faktor penyebab dan memberikan pengajaran remedial guna menjadikan hal tersebut sebagai perbaikan bagi siswa tersebut. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri belajar. Belajar dan pembelajaran adalah suatu kegiatan yang bernilai edukatif, karena kegiatan belajar dan pembelajaran diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah dirumuskan sebelum pembelajaran dilakukan. Dengan sadar, seorang guru merencanakan kegiatan pembelajaran secara sistematis dengan memanfaatkan segala sesuatu guna mencapai tujuan pembelajaran. Lalu, sebagai suatu kegiatan yang dasar tujuan, maka kegiatan belajar dan pembelajaran mempunyai beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri interaksi belajar dan pembelajaran sebagai berikut. Di sini yang pertama ada membentuk anak didik untuk mendapatkan keahlian baru. Maksudnya di sini adalah memiliki tujuan yang berfungsi untuk membentuk anak didik untuk mendapatkan keahlian baru. Hasil belajar dan pembelajaran yang akan mengantarkan anak didik untuk mengetahui, menguasai, dan terampil melakukan hal-hal baru yang sebelumnya belum dimiliki atau belum pernah dilakukan oleh peserta didik. Apabila proses belajar dan pembelajaran dapat mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang diperoleh pada awalnya. Lalu yang kedua, ada mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Maksudnya di sini adalah ada suatu prosedur yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam melakukan interaksi, perlu prosedur atau langkah-langkah sistematis dan relevan yang harus ditempuh agar tujuan dapat mencapai secara optimal. Lalu yang ketiga ada penggarapan materi secara khusus. Maksudnya di sini adalah materi yang disajikan, dipilih, dan didesain untuk mencapai tujuan tertentu, dengan memperhatikan berbagai komponen lain yang mendukung kegiatan belajar dan pembelajaran.
terutama memperhatikan komponen anak didik yang merupakan subjek tujuan dari pembelajaran. Yang diperlukan materi yang disajikan sesuai dengan kemampuan cerna anak didik. Materi khusus yang dimaksud telah digarap dengan baik sebelum kegiatan belajar dan pembelajaran berlangsung. Lalu yang keempat ada ditandai dengan adanya aktivitas siswa. Di sini aktivitas siswa merupakan syarat mutlak bagi guru langsung sebagai interaksi belajar dan pembelajaran, karena yang mengalami proses pembelajaran adalah siswa. Dalam hal ini, keterlibatan siswa baik secara fisik maupun mental harus aktif. Konsep belajar siswa aktif dapat diterapkan dalam kegiatan interaksi belajar dan pembelajaran anak didik, sehingga anak didik tidak boleh pasif. Seumpama anak belajar mengendarai sepeda tanpa mau berusaha mengayuh, maka mustahil anak tersebut dapat bersepeda. Lalu yang kelima ada peran guru sebagai pembimbing. Maksudnya di sini adalah peran guru sebagai pembimbing harus berusaha memotivasi anak atau peserta didik untuk belajar, dan fungsi guru memfasilitasi kelas yang kondusif untuk terjadinya interaksi belajar dan pembelajaran yang optimal. Guru harus siap sebagai mediator dalam segala situasi proses belajar dan pembelajaran, sehingga guru akan menjadi tokoh yang akan ditiru tingkah lakunya oleh peserta didik atau anak didik. Lalu yang keenam adanya disiplin. Disiplin dibutuhkan dalam interaksi belajar dan pembelajaran. Interaksi belajar dan pembelajaran adalah suatu pola tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak secara sadar, baik pihak guru maupun pihak siswa. Langkah-langkah yang dilaksanakan harus sesuai dengan prosedur yang digariskan. Penyimpangan dari prosedur pelatih atau suatu indikator pelanggaran disiplin. Yang ketujuh ada batas waktu. Di sini maksudnya adalah menjadikan ukuran untuk menilai tercapainya tujuan pembelajaran tertentu dalam sistem di kelas. Setiap tujuan akan diberi waktu tertentu kapan tujuan itu harus dicapai. Untuk penilaian sangat penting mengetahui apakah tujuan itu sudah tercapai ataupun belum. Lalu yang kedelapan dan yang terakhir, adanya evaluasi. Evaluasi di sini bertujuan untuk mengevaluasi apakah sudah tercapai atau belum proses pembelajaran yang diinginkan terhadap siswa-siswa, dan apakah sudah tercapai cara penyampaian guru kepada siswa. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, saya Rika Agustina. Di sini saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk belajar. Bentuk-bentuk belajar itu sendiri terbagi menjadi 5. Yang pertama, belajar responden. Belajar semacam ini terjadi karena adanya suatu respon yang dikeluarkan oleh suatu stimulus yang telah dia kenal. Semua hal di lingkungan dapat menjadi berpasangan dengan suatu stimulus yang menimbulkan respon atau emosional. Contohnya, ada 2 orang guru. Yang pertama, guru ini sangat ramah. Setiap kali melihat muridnya selalu senyum. Respon dari si murid ini merasa senang karena telah melihat senyuman si guru ini. Yang kedua, ada seorang guru yang selalu bertatapan sinis dan bermuka datar. Itu menimbulkan respon si anak menjadi takut karena tatapan yang sinis dan muka datar si guru tersebut. Yang kedua adalah belajar kognitivitas. Belajar dalam bentuk ini tidak memerlukan hubungan stimulus tak kondisi dengan respon. Contohnya, seorang guru menjelaskan pelajaran di depan kelas. Kemudian guru bertanya kepada murid, 1 tambah 1 berapa? Nah, respon dari si murid ini lalu menjawab, 2 ibu. Itu adalah belajar kognitivis, tanpa memerlukan stimulus tak terkondisi. Yang ketiga, belajar operan. Belajar bentuk ini sebagai akibat dari reformation, bukan karena adanya stimulus, sebab perilaku yang diinginkan timbul secara spontan dan tidak organisme berproses dalam lingkungan. Maksudnya, perilaku individu dapat ditimbulkan dengan adanya reformance setelah adanya respon. Biasanya, respon ini berupa pertanyaan, gerakan, dan tindakan. Misalkan, seseorang menjawab pertanyaan yang dipertanyakan oleh gurunya dengan respon mengulurkan tangan ke atas. Itu adalah bentuk belajar dari operan. Kedua, belajar observasional. Konsep belajar ini memperlihatkan bahwa dapat belajar dengan mengamati orang lain melakukan apa yang akan dipelajari. Misalkan, seorang guru mempraktekkan bagaimana cara membuat baling-baling kepada anak muridnya. Kemudian anak muridnya mengikuti dengan beberapa praktek yang telah dilakukan oleh si guru. Itu adalah bentuk belajar observasi. Kalau bentuk belajar kognitif, bentuk belajar ini memperhatikan proses-proses kognitif selama belajar.
Semacam ini menyangkut insight berpikir dan reason menggunakan logika, deduktif, dan indukatif. Contohnya, pada hari Senin, murid-murid menghafal Pancasila. Kemudian pada hari Jumat, guru menanyakan pertanyaan, apa sila kelima? Jadi murid-murid itu tidak boleh membuka buku misalkan. Jadi dia menggunakan insight, ingatan. Dia akan menggunakan ingatan untuk mengingat-ingat. Sila kelima itu tadi berbunyi seperti apa. Itu adalah bentuk belajar dari kognitif. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Sofanizma dengan NIM 19101233200007. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah penyusunan perencanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu merumuskan tujuan khusus. Nah, yang di sini artinya berarti merumuskan materi-materi pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang akan dikembangkan. Yang kedua yaitu memilih pengalaman belajar. Nah, maksudnya di sini seperti strategi seorang guru agar siswanya aktif melakukan kegiatan tertentu baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Jadi belajar di sini tidak hanya sekadar mencatat dan menghafal, tetapi juga memberikan pengalaman pada siswa dan mampu bersosialisasi dengan orang sehingga itu baik untuk perkembangan fisik dan mental siswa. Yang ketiga yaitu menentukan kegiatan belajar mengajar. Menentukan kegiatan belajar mengajar yang sesuai pada dasarnya dapat dirancang melalui pendekatan kelompok atau pendekatan individu. Jadi pendekatan kelompok di sini yang dimana siswa-siswa membuat kelompok besar ataupun kelompok kecil. Yang kedua yaitu pendekatan individual, yaitu adalah pembelajaran di mana siswa belajar secara mandiri melalui bahan yang dirancang sehingga siswa dapat belajar menurut kecepatan dan kemampuannya masing-masing. Yang keempat yaitu menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Orang-orang yang terlibat dalam proses pembelajaran yang di sini yaitu instruktur atau guru dan tenaga profesional. Yang kelima yaitu memilih bahan dan alat. Yang keenam yaitu ketersediaan fasilitas fisik. Nah, jadi ketersediaan fasilitas fisik ini sangat berpengaruh dalam keberhasilan proses pembelajaran. Contohnya yaitu meliputi ruang kelas, pusat media, laboratorium, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, setiap guru harus memahami makna standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap mata pelajaran sesuai bidang studi yang akan dikembangkan para guru. Jadi kesimpulannya, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara pendidik dengan lingkungannya, dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Pembelajaran juga dapat diartikan sebagai usaha sadar pendidik untuk membantu peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Di sini pendidik berperan sebagai fasilitator yang menyediakan fasilitas dan menciptakan situasi yang mendukung peningkatan kemampuan belajar peserta didik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.